Halo, nama saya Fosa Amral, dan dalam video ini kita akan menjelaskan apa sih hal-hal yang harus dihindari sebagai pemimpin. Ya, leadership skill adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang dengan jabatan tinggi dan memiliki banyak pengikut hendaknya menguasai leadership skill dengan baik. Pada kenyataannya, banyak yang tidak mempunyai kapasitas tersebut, namun tetap dipercaya menjadi seorang pemimpin. Lalu, apa saja sih hal yang harus dihindari jika kita menjadi seorang pemimpin dan mengapa kita harus menghindarinya? Simak penjelasan berikut ini. Halo, nama saya Ryan Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus dihindari oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah sikap arogan. Sikap arogan ini harus sekali dihindari oleh seorang pemimpin. Karena bila seorang pemimpin memiliki sifat arogan ini, maka akan menciptakan sebuah lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman dan tidak kondusif. Sikap arogan juga dapat menimbulkan hal-hal yang buruk seperti contohnya terlalu yakin dengan kemampuan diri sendiri sehingga tidak mau untuk belajar hal-hal yang baru, dan sikap ini juga dapat membunuh karir seorang pemimpin dalam waktu yang panjang. Dan sikap kedua yang harus dihindari oleh seorang pemimpin adalah sikap menghindar. Menghindar juga salah satu sikap yang harus dihindari sekali oleh seorang pemimpin. Karena ketika seorang pemimpin menolak atau menghindar dari melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dan kewajibannya, maka bisa dipastikan cepat atau lambat ia akan kehilangan rasa respect dan rasa hormat dari bawahannya atau mereka yang dipimpin olehnya. Maka menjadi pemimpin bukanlah hanya semata mengatur-mengatur saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas segala pekerjaannya dan tugas-tugasnya juga. Dan maka dari itu, menjadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa tanggung jawab yang sangat besar atas pekerjaan-pekerjaannya. Ya, nama saya Ahmad Romdoni. Oke. Yang ketiga, sikap yang harus dihindari sebagai pemimpin adalah percaya buta. Kepercayaan adalah hal yang penting dalam kepemimpinan. Tetapi, sebagai pemimpin, kita juga harus selektif dalam mempercayai seseorang. Seseorang pemimpin yang baik tidak boleh percaya buta pada orang lain yang belum dia ketahui benar integritas dan kompetensinya. Supervisi tetap dibutuhkan. Sebenarnya, dengan supervisi, seorang juga merasa dihargai. Ia merasa atasannya memberi perhatian atas apa yang dilakukannya. Yang lebih baik lagi, kalau supervisi dilakukan sekaligus dengan proses mentoring, dengan demikian, bukan hanya merasa diperhatikan, tetapi juga didorong untuk bertumbuh. Yang keempat, berusaha melakukan semua hal. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh mengerjakan semua hal seorang diri. Ketika seorang pemimpin berusaha melakukan semua hal seorang diri, sudah pasti dia akan gagal menjadi pemimpin. Seorang pemimpin harus berani membagikan tugas kepada rekan-rekannya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dari situ, pemimpin harus membangun nilai yang kuat. Jika seorang pemimpin gagal membangun nilai yang kuat, maka sesuatu yang dijalankan tidak akan terlaksana dengan baik. Misalnya, sebuah organisasi pemuda umumnya akan menjunjung tinggi nilai solidaritas atau kesetiakawanan. Sementara itu, organisasi keagamaan pasti menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kesucian,
atau kemurnian hidup. Nah, seorang pemimpin yang gagal membangun nilai yang kuat bagi organisasi yang dipimpinnya, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Komitmen akan rendah dan tidak ada tolak ukur untuk menilai etika yang diberlakukan dalam organisasi itu. Kelima, tidak terorganisir. Sifat ini adalah salah satu sifat yang buruk jika dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, kita juga harus terorganisir dalam melakukan semua hal. Jika tidak terorganisir, maka pemimpin dapat kewalahan dengan segala tugasnya. Pemimpin juga harus mengembangkan sifat disiplin di lingkungannya agar semua terorganisir dan efektif. Bila lingkungan yang mereka sudah tidak terorganisir lagi dan tidak efektif, itu akan menimbulkan kebingungan dalam pekerjaan, dan itu akan menyebabkan pekerjaan sangat tidak efektif ataupun tidak selesai. Kesimpulannya, sebagai manusia yang berintegritas, kita harus mengevaluasi diri kita dulu sebelum menjadi pemimpin dan memimpin rekan-rekan kita. Apakah kita siap melakukannya atau tidak? Sebagai pemimpin, kita juga harus menerima kritik dan saran dari para rekan kita dan selalu merangkul mereka sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Walau begitu, kita juga tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai pemimpin, kita juga tidak boleh bersifat egois kepada rekan kita, dan kita juga harus berbagi tugas kepada rekan kita sesuai keahlian mereka. Itu semua adalah kunci dari kesuksesan memimpin yang baik. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Kritik dan saran dan pertanyaan dipersilahkan. Sekian, terima kasih.